Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Sudah tahu kan? Rukun keberapa? Rukun Islam keberapa ibadah haji? Tentunya ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Kita akan mulai mengenal tentang ibadah haji. Yang pertama, tentang bagaimana pengertian haji. Apa itu haji? Kalau menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syariat dan waktu tertentu. Jadi, ketika kita ibadah haji itu pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah, dan di sana kita akan mengikuti beberapa rangkaian ibadahnya. Di waktu kapan? Ketika Idul Adha. Kemudian, yang kedua, bagaimanakah hukumnya ibadah haji ini? Hukum dari ibadah haji adalah wajib. Wajib untuk semuanya, tapi wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji cuma satu kali saja ya anak-anak. Sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Jadi ketika orang-orang pergi haji ke Mekah 3 kali, 4 kali, yang dihitung yang wajib hanya 1 kali saja. Yang lainnya adalah sunnah. Walaupun ini wajib, ketika muslim itu belum mampu, maka tidak diwajibkan. Tapi ketika seorang muslim wajib, dia sudah melebihi, terutama mempunyai kekayaan yang lebih, harta yang lebih, jadi diwajibkan untuk pergi haji. Coba ada beberapa sekarang syaratnya haji itu apa? Di sini syarat haji, yang dimaksud dengan syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama harus beragama Islam anak-anak. Apakah orang Kristen boleh haji, Bu? Jangan. Ini haji adalah untuk orang Islam. Yang kedua adalah balik. Balik. Bagaimana, Bu, kalau ada anak kecil pergi haji? Ini belum termasuk syaratnya. Jadi dia harus sudah balik. Yang ketiga adalah berakal sehat. Sehat semuanya, jasmani ataupun rohani. Yang keempat, merdeka. Bebas, tidak sedang dalam tahanan. Yang terakhir adalah mampu. Yang pertama mampu ini dalam mampu apa? Fisiknya mampu. Terus biayanya mencukupi, baik dalam perjalanan, selama ibadah, haji maupun keluarga yang ditinggalkan. Kemudian adalah rukun haji. Rukun haji ini harus dilakukan. Ketika salah satu kita tidak melaksanakan, maka hajinya bisa batal. Jadi rukun haji ini adalah suatu rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Yang pertama apa? Adalah satu, ihram. Apa itu ihram? Ihram itu berpakaian ihram, yaitu berupa kain putih yang tidak dijahit, serta niat ihram dan haji. Nah, ini bagi yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan bagaimana? Yang perempuan harus semua boleh berpakaian yang berjahit, asal menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua adalah wukuf. Ya, wukuf ini berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah ini semuanya para haji harus mengikuti wukuf. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ifadah ya. Tawaf ini apa? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berputar. Adapun syarat tawafnya apa itu? Menutup aurat, harus itu. Kedua, terus suci dari hadas dan najis. Ka'bah hendaknya di kiri orang yang tawaf, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dan dilakukan di Masjidil Haram. Yang keempat, sya'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah ketika kita lari-lari kecil, yaitu di antara dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ada pun syaratnya ketika sa'i, yang pertama itu sudah tawaf rukun atau tawaf kudum.
Kedua, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Ketiga, 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Yang keempat, berjalan dalam batas lingkungan tempat syai. Yang kelima, tahalul. Apa itu tahalul? Yaitu mencukur atau menggunting rambut. Sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ikhram. Bagi laki-laki, lebih utama malah lebih bagus itu digundul rambutnya biar semuanya bersih. Dan yang terakhir adalah tertib, harus berurutan. Nah, maksudnya di sini semua amalan haji yang termasuk rukun Islam secara berurutan sampai berurutan dari awal sampai akhir. Terus sekarang wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji ini ada perkataan wajib dan rukun biasanya sama, hampir sama ini ya. Tetapi dalam urusan haji itu berbeda. Yang pertama, wajib haji. Ini kalau dalam ibadah haji, perkataan wajib dan rukun itu biasanya sama artinya. Tetapi dalam urusan haji itu berbeda ya. Kalau rukun itu suatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Tapi kalau wajib haji itu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya karena boleh diganti dengan dam atau denda, yaitu menyembelih binatang. Kemudian ada beberapa kewajiban haji yang harus kita jalankan, yaitu satu, pertama ini ihram dari mikot. Apa itu ihram dari mikot? Memakai pakaian ihram, tidak berjahit, dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. 2. Bermalam di Musdalifah sesudah wukuf ketika pada malam 10 Dzulhijjah. 3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, yaitu sekitar tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang keempat, melempar jumrah Aqabah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kelima, melempar jumrah ketiga-tiganya yaitu dinamakan jumrah ula, jumrah wusta, dan Aqabah ketika pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dan melemparkan 7 kali tiap jumrah. Yang keenam, meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Sekarang ada beberapa sunnah haji yang namanya ifrad. Kalian juga harus tahu apa itu ifrad? Ifrad itu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan atas umrah. 2. Membaca talbiyah. 3. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah haram. Keempat, sholat sunnah ikhram 2 rakaat setelah selesai wukuf. 5. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Keenam, tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi ucapan selamat tinggal bagi mereka yang keluar dari Mekah. 7. Berpakaian ikhram dan serba putih. Sekarang yang 8 adalah berhenti di Masjidil Haram pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini ada beberapa cara ya mengerjakan haji. Biasanya ada dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama namanya ada haji ifrad, kedua haji tamatu, dan yang ketiga haji kiran. Haji ifrad ini adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah. Sedangkan haji tamatu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji sampai selesai. Yang ketiga haji kiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Jadi 3 cara ini boleh dipilih, mau yang haji ifrad atau haji tamatu atau haji kiran. Sekian dulu pelajaran hari ini tentang ibadah haji. Dan semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.